Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarski, NPM 18310993. Saya kelompok 11. Tujuan saya membuat konten YouTube channel saya ini sebagai tugas dari Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Malahati. Di sini kita hanya sekedar sharing karena saya juga masih mahasiswa. Saya masih semester 4 di blok Neuroscience. Nah, di sini kita akan membahas tentang pertemuan 4, yaitu ada namanya Truncus cerebri et nervus cranialis. Nah, untuk itu langsung saja kita buka sebutannya. Nah, di bagian sini, di bagian gambar ini, ada mencephalon dan truncus. Nah, kita lihat dari posisi mana sih? Coba kita lihat, perhatikan lagi. Di sini kita lihatnya dari lateral. Nah, kemudian di sini ada yang namanya glandula. Glandula berarti artinya kelenjar, berarti glandula pinealis. Kemudian ada colliculus superior, ada juga namanya colliculus inferior, di mana superior itu atas, inferior itu bawah. Nah, kemudian di sini ada namanya pedunculus cerebri. Di bawahnya itu ada namanya pons. Kemudian ke bawah lagi, ternyata di sini ada namanya fossa rhomboidea ataupun sulcus medianus. Nah, dari ini kita membahas si truncus cerebri ataupun batang otak ini ternyata memiliki 3 fungsi yang utama. Yang pertama itu sebagai tempat lewatnya tractus ascendens dan descendens ke berbagai pusat yang lebih tinggi di otak depan. Kemudian, yang kedua itu mengandung pusat-pusat refleks penting yang mengatur sistem respirasi dan sistem kardiovaskular serta pengendali kesedaran. Yang ketiga adalah mengandung nukleus saraf kranial. Ini kita lihat posisi dari posterior. Nah, di sini ada namanya colliculus facialis. Nah, kemudian di sini ada namanya pedunculus cerebralis superior di bagian atas, medius bagian tengah, kemudian inferior. Nah, dia itu memiliki bagian-bagian tersendiri. Pedunculus cerebralis ini adalah bagian si mencephalon. Nah, kemudian untuk pedunculus cerebralis medius ini adalah pons. Kemudian pedunculus cerebralis inferior itu medulla oblongata. Nah, di sini ada namanya sulcus medianus. Dan di bawahnya lagi ada namanya area vestibularis. Dan ini ada namanya stria medullaris ventriculi quarti. Nah, di sini ada namanya trigonum. Nah, trigonum itu dia ada dua di sini. Ada namanya trigonum nervi hypoglossy sama trigonum nervi vagi. Kemudian di sini ada namanya sulcus medianus. Nah, di bagian di sini ada namanya obex. Nah, di sini mencephalon dan brainstem. Nah, di sini kita lihat posisinya dari mana sih? Nah, kita lihat dari posterior superior. Di sini yang terlihat jelas itu ada si talamus. Nah, kemudian ada namanya yang tadi ini yang ada dua yang menonjol itu colliculus superior dan inferior. Nah, di bawahnya itu ada seperti lekukan di dalam sini ada namanya velum medullare superius. Kemudian di sampingnya itu ada namanya pedunculus cerebralis superior. Nah, seperti itu yang bagian si mencephalon yang tadi yang kita jelasin sebelumnya. Kemudian di sini ada namanya brachium colliculus superius. Kemudian di sini ada namanya brachium colliculus inferius. Nah, di sini ada namanya nervus trochlearis. Nah, fungsi si trochlearis ini merupakan jenis motorik. Ini kenapa motorik itu menggerakkan beberapa gerakan mata.
Kita lanjut. Nah, di sini kita lihat dari posisi apa sih? Di sini kita lihat dari posisi posterior superior. Nah, adapun bagian-bagiannya, ada yang namanya yang di bagian tadi ventriculus tertius. Di sini ada namanya colliculus superior. Nah, berarti inferiornya sudah tidak kelihatan ya untuk colliculusnya. Oh, ini maaf. Ini colliculus inferiornya ya. Ingat aja yang menonjol. Kemudian di sini yang sendiri itu kelenjar. Nah, namanya glandula pinealis. Kemudian di sini adalah commissura posterior. Nah, di sini lebih jelas lagi ya. Kita lihat di sini. Di sini ada namanya fossa rhamboidea. Di sini ventriculus quartus. Dan di sini ada namanya velum medullare superius. Di bagian atasnya itu ada si thalamus ventriculus tertius, adesio interthalamica. Di sini bisa dibaca sendiri ya. Nah, di sini kita lihat dari potongan si median yang tadi yang gambar itu. Nah, di sini masih di sini udah cerebellum ya. Nah, di sini nanti untuk cerebellum ini kita cukup tahu aja. Di sini memisahkan, di sini ada nama tubuh parmes. Di sini ada lobus cerebri anterior, lobus cerebri posterior. Di sini kita tidak terlalu bahas ya tentang cerebellum, nanti di pertemuan 5 baru dibahas. Nah, sekarang kita bahas apa sih? Sekarang sesuai dengan judulnya itu adalah Truncus cerebri et nervus cranialis. Sekarang tugas kita adalah mencari nih di bagian nervus. Tadi kan sudah disebutin fungsi dari si nervus trachealis itu sebagai gerakan motorik, yaitu mata. Nah, di sini kita cukup tahu di sini. Nah, di bagian sini, di sini ada yang namanya nervus vagus. Nah, fungsi dari si nervus vagus itu adalah dia itu merupakan gabungan dari sensorik dan motorik. Nah, untuk sensoriknya si nervus vagus ini, dia itu yang menerima si rangsang dari organ dalam. Sedangkan si motorik adalah mengendalikan organ-organ dalam. Kemudian di sini ada namanya nervus accessorius ataupun nervus yang ke-11. Dia itu fungsinya itu dan jenisnya itu jenis gerakan motorik, yaitu mengendalikan pergerakan kepala. Kemudian ada namanya nervus hypoglossus. Nah, nervus hypoglossus itu jenisnya itu adalah sensorik. Nah, fungsinya itu sensorik sistem vestibular, yaitu mengendalikan keseimbangan sensorik koklea menjadi merangsang untuk diproses di otak sebagai suara. Kemudian di sini piramis. Kemudian di sini nervus 7 yaitu nervus vestibulocochlearis. Di sini dia tuh jenisnya sensorik. Nah, sensorik vestibular mengendalikan keseimbangan mengendalikan keseimbangan sensorik koklea menerima rangsang untuk diproses di otak sebagai suara. Kemudian nervus facialis. Nah, dia itu merupakan gabungan dari jenis sensorik dan motorik. Nah, fungsinya itu untuk sensoriknya sendiri, yaitu menerima rangsang dari bagian anterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Sedangkan si motorik itu mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. Nah,
Biasanya itu di nervus facialis untuk klinisnya itu bisa terkena Bell palsy, bisa juga di nervus trigeminalis. Nah, di sini nervus trigeminalis. Nah, fungsi trigeminalis itu gabungan antar si sensorik sama si motorik. Untuk sensorik itu menerima rangsang dari wajah untuk diproses di otak sebagai sentuhan. Sedangkan si motoriknya ini yaitu yang menggerakkan si rahang. Kemudian ada nervus trochlearis. Nervus trochlearis adalah jenis motorik. Nah, jenis motorik itu menggerakkan beberapa bola mata. Tinggal di sini ada namanya nervus. Di sini tidak kelihatan ya untuk nervus olfactorius. Nah, untuk olfactorius sendiri itu fungsinya itu menerima rangsangan dari hidung dan menghantarkan ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Contohnya kita dikasih kayak minyak kayu putih, teman beda tempatnya, cuman kita sudah mengenali bahwa itu minyak kayu putih. Kemudian ada optik, nervus yang kedua. Nah, jenisnya itu sensori, itu fungsinya itu menerima rangsang dari mata dan menghantarkan ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. Nah, di sini pedunculus cerebri itu terletak di mana? Sisi anteriornya. Sedangkan siculus superior itu at inferius dari tetum encephali membentuk sisi dorsal dan menciptakan lamina tactile lamina quadrimina yang khas. Sedangkan si glandula pinealis ini dan ventriculus tertius masing-masing terletak di bagian superior dan inferior lamina quadrigemina. Nah, untuk itu cerebrum telah dipotong tepat di pedunculus cerebralis. Terlihatlah dalam gambar ada nervus cranialis, nervus 4, 5, 7 dan 12. Nah, udah itu. Nah, untuk klinisnya sendiri itu biasanya itu di nervus 1 itu bisa sebagai anosmia, kemudian nervus 2 itu gangguan sensorik mata, kemudian nervus 6 itu neuralgia, nervus 7 itu Bell palsy, nervus 8 itu vertigo perifer, nervus 9 itu dysphagia, nervus 10 itu organ dalam, nervus 12 itu lingual paralysis. Mungkin itu saja untuk klinisnya. Nah, untuk materi pertemuan 4 mungkin saya rasa cukup. Maaf bila ada salah kata yang saya ucapin, karena saya masih belajar. Cukup, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.